Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Tenaga kesehatan yang bekerja pada rumah sakit milik pemerintah daerah saat ini sudah dapat bekerja dengan tenang. Pasalnya, insentif yang selama ini ditunggu-tunggu sudah terbayarkan dari dana APBD Kabupaten Nganjuk. Terbayarnya insentif nakes setelah pemerintah daerah memiliki payung hukum yang jelas. Seperti diungkapkan PLT Bupati Nganjuk Marhain Jumadi, pihaknya telah memiliki payung hukum untuk membayar insentif tenaga kesehatan. Karena anggaran sudah ada, maka pemerintah daerah dapat langsung membayarkan. Dari Fitcon tanggal 21-22 Juli itu, maka 26 kita terbitkan surat keputusan Bupati bahwa pembayaran insentif nakes itu sesuai dengan KMK. Itu besarannya, contoh misalnya dokter spesialis 15 juta per bulan dan seterusnya. Dan dokter 12,5, perawat ya 17,5 dan 7,5 misalnya, dan yang lain-lain. Maka tatkala tanggal 27 sore itu di Mata Najwa mengundang kami. Waktu itu apa betul ada potongan dan seterusnya. Tapi di situ juga bagus lah ya, ada wacana potongan kalau di infonya. Ya kita sampaikan apa adanya bahwa tidak ada potongan karena sudah kita terbitkan surat keputusan itu. Sehingga kita juga memverifikasi. Padahal hari Senin itu tanggal 26 itu sudah proses verifikasi. Utamanya yang September sampai dengan Desember. Itu. Untuk saat ini Pak, untuk pembayarannya dari September sampai Desember 2020 bagaimana Pak? Alhamdulillah tanggal 28 itu 28 Juli kemarin ada SE surat edaran bersama antara Kemendagri dan Kemenkes yang isi surat edarannya itu jelas kepada gubernur, wali kota, bupati untuk mempercepat pembayaran insentif nakes sesuai dengan KMK itu. Nah, inilah sebenarnya yang kita tunggu-tunggu, bahwa ada instruksi atau surat tertulis dari Kemenkes, waktu itu juga diperkuat dengan surat edaran bersama dengan Kemendagri, yang intinya apa? Untuk mempercepat pembayaran insentif nakes. Ini sebenarnya surat-surat yang kita tunggu-tunggu, sehingga payung hukumnya kita mengeluarkan itu jelas, karena kita ini kan otonomi APBD itu pembahasan dengan DPRD. Maka tatkala ada surat resmi seperti itu, tidak hanya berupa KMK, maka kita lebih lebih enak untuk mengeluarkan insentif dari nakes itu. Alhamdulillah per tanggal 4 kemarin ya, tanggal 4 kemarin, tanggal hari Rabu itu sudah kita cairkan. Sudah cair sampai ke nakes dari tanggal 3-nya, tanggal 3 Selasa dan tanggal Senin itu proses, terus kemudian sampai tanggal 4 sampai dengan di rekening nakes ya. Yang tahap pertama yaitu insentif September sampai dengan Desember. Di Rumah Sakit Kertosono itu ada 142 nakes ya, 142 nakes. Alhamdulillah sesuai dengan yang disampaikan hasil verifikasi, totalnya kurang lebih 2.684.107.264 rupiah. Terus kemudian
juga langsung di Rumah Sakit Umum Nganjuk. Ini juga kemarin sudah masuk, yaitu totalnya kurang lebih 4.4.409.464.285 rupiah untuk 232 orang. Ini. Sehingga totalnya itu 374 nakes di Kabupaten Nganjuk. Yang sudah dibayarkan berapa miliar Pak ya? Berarti kurang lebih 7 miliar ya. 7 miliar 93 juta. Itu sudah masuk ke rekening nakes masing-masing Pak? Insya Allah sudah masuk ke rekening nakes lah ya. Per apa itu Pak? Per hari tanggal? Kalau yang Kertosono per tanggal 4, yang Rumah Sakit Umum Nganjuk per tanggal 5. Kalau yang Januari sampai seterusnya 2021 Pak? Ya alhamdulillah, nanti kita nunggu hasil verifikasi dari rumah sakit juga. Maka nanti ajuan ke Pemda itu ada verifikasi internal dulu di rumah sakit. Nanti rumah sakit segera. Kita targetkan ya minggu depan itu sudah ada verifikasi. Verifikasi, terus kemudian verifikasi internal, ada verifikasi dari BPBD karena dana dari BTT, terus kemudian nanti verifikasi dari inspektorat. Setelah itu BPKAD cair lagi gitu. Eko Santoso, Humas RSUD Nganjuk, pihak rumah sakit juga merasa lega setelah tenaga kesehatan menerima insentif. Ditambahkan oleh Eko, terkait pemulasaran jenazah terpapar COVID-19, pihak RSUD tidak memungut biaya apapun. Dengan ini bagaimana Pak sebenarnya? Jadi begini ya, jadi SOP dari pemulasaran jenazah di Rumah Sakit Nganjuk itu setelah ruangan IPJ mendapat telepon dari ruangan, itu nanti dicatat, dikasih nomor urut. Jadi pemulasaran jenazah itu berdasarkan nomor urut dari ruangan tadi untuk di pemulasaran jenazah dan gratis, jadi tidak dipungut biaya. Dari merawat jenazah di kamar jenazah hingga pemakaman itu tidak ada biaya apapun Pak? Tidak ada sama sekali gratis ya. Ya. Ada informasi yang berkembang terkait adanya hal-hal seperti itu, apakah benar Pak menurut Bapak? Jadi di manajemen itu sudah digariskan gratis ya, tidak ada pungutan untuk pelayanan di pemulasaran jenazah. Mungkin ada saran Pak kepada masyarakat biar masyarakat lebih mengerti terkait pemulasaran jenazah ini Pak. Jadi masyarakat harus sesuai dengan SOP ya, jadi sesuai urutan yang mana untuk jenazah yang dipulasarakan itu sesuai urutan seperti itu. Jadi harus nunggu gilirannya, jangan ingin cepat-cepatnya yang belum waktunya dilayani terus minta didahulukan. Jadi harus sesuai dengan nomor urutnya masing-masing. Masing-masing dari ruangan tadi. Ia juga berharap kepada masyarakat yang tertimpa musibah keluarganya meninggal, harap bersabar menunggu antrian sesuai nomor urut. Haryadi Suwandito, ENews TV.